Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Selamat malam, selamat datang buat teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktunya telah berkenan hadir memenuhi undangan saya di acara Zoom reguler kita, Imam Redoso Zoom Discussion. IRZD ini adalah Zoom yang mencoba untuk mengajak sebanyak mungkin teman-teman, para anak bangsa untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan dan pengalaman, dan mudah-mudahan akan ada solusi, akan ada pencerahan dan insight-insight baru yang bisa lakukan dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini kita punya tema tentang UMKM ya, dengan mengambil judul yang lebih spesifik, yaitu menjadi lebih tangguh setelah kesulitan. Saya kira UMKM ini harus terus kita narasikan, kita ingatkan ya, kita semangatkan lagi karena penting sekali ya. Tidak hanya karena jumlah statistik pengusaha kita di tanah air ini masih sedikit ya, namun karena semua modalitas yang ada pada profesi pengusaha ini itu sangat bermanfaat untuk kita semua ya. Di dalam profesi pengusaha ini ada kesungguhan, ada niat baik, ada kreativitas, ada jaringan, ada endurance, daya tahan ya, sampai kepada bagaimana memberikan yang terbaik kepada orang lain bentuk meng-hire gitu ya. Nah, ini yang perlu kita terus gelorakan begitu ya. Untuk itu telah hadir bersama kita dua narasumber kita, yaitu Pak Iman Syahrizal dan Pak Asep Kuendra ya. Keduanya adalah pengusaha pelaku UMKM. Pak Iman Syahrizal ini saat ini berkiprah selain menjadi pengusaha juga seorang pelaku industri keuangan ya. Lebih tepatnya beliau seorang bankir ya. Nanti beliau akan bercerita lebih banyak tentang bagaimana selain sebagai seorang profesional juga seorang pengusaha ya, ini bisa antara dunia keuangan dengan dunia usaha bisa dipautkan begitu. Kemudian Pak Asep Kuendra adalah pelaku UMKM di Kota Sukabumi. Saat ini beliau sedang asyik ya, sedang asik mengekspor perabotan dapur ya dengan bahan baku dari kayu. Ya. Baik, itu sebagai prolognya ya, kepada Pak Iman dan Pak Asep ya. Konsep kita adalah talk show. Nanti di tengah jalan teman-teman bisa bertanya langsung ataupun bisa melalui chat ya. Baik, pertanyaan pertama mungkin ke Pak Iman dulu nih. Pak Iman. Pak Iman mungkin bisa bercerita secara singkat bagaimana perjalanan kewirausahaan Pak Iman nih. Di satu sisi Pak Iman adalah seorang profesional bergabung di bank-bank yang cukup ternama, tapi di sisi lain Pak Iman masih menyempatkan diri untuk menjadi seorang wirausaha. Nah, ini bagaimana perjalanannya, dinamikanya ya, termasuk tahapan-tahapan yang itu bisa menjadi perspektif baru buat kita semua. Silakan Pak Iman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Imam. Halo, suara saya jelas ya Pak ya? Oke Pak, oke. Ya. Saya itu sebetulnya agak miris nih Pak. Malam ini diminta oleh Pak Imam sebagai narasumber ya. Karena tentu dari sisi keilmuan, dari sisi pengetahuan, dari sisi pengalaman, ya saya yakin saya belum mumpuni lah Pak. Mungkin Bapak-Bapak di sini ya jauh lebih punya pengalaman, pengetahuan
dan juga ilmu gitu ya Pak. Tapi saya kira spiritnya kita berbagi, ya, mudah-mudahan acara malam ini diridhoi oleh Allah, kemudian juga bermanfaat buat kita semua ya Pak. Amin, amin, amin. Nah, memang yang tadi Pak Imam sebutkan ya, kebetulan saya memang bekerja sebagai profesional di salah satu grup terbesar di Indonesia. Tapi sebetulnya bukan hanya di industri keuangan, sekarang saya di industri telekomunikasi juga. Gitu. Nah, kewirausahaan ini kalau boleh cerita ya Bapak, Ibu semuanya, itu memang berangkat dari minat tuh Pak, ya minat. Saya tuh lagi kecil, kalau mau tidur saya suka menghayal gitu, ya kan. Belum sekolah aja saya suka menghayal Pak. Menghayalnya sih punya toko mainan Pak. Punya toko mainan, jadi di dalam toko itu saya bisa bermain, tapi saya juga bisa menghasilkan uang gitu. Sampai saya Oh iya, iya, iya. saya banyak gitu di laci gitu loh Pak. Nah jadi memang mungkin minat saya besar gitu loh Pak terhadap kewirausahaan ini gitu ya. Dari SD saya udah biasa jual petasan itu, ya kan kalau Ramadan nih, Ramadan nih Pak. Ini kalau dulu masih boleh jual petasan tuh Pak, ya kan beli di Parung ya, ada cabai rawit, ada petasan batu, petasan jangwe, petasan Ingat teko, saya. Betul, saya betul, hafal tuh ya kan. Iya. Nah terus di situ saya terus terang dari kecil itu waktu SD sudah mudah memilah tuh Pak, memilah kalau untuk petasan cabai rawit mungkin saya samain harganya dengan pesaing saya gitu ya Pak. Cabai rawit ini banyak yang dibeli sama anak-anak gitu. Tapi kalau makin petasan yang agak jarang dibeli, justru marginnya lebih tebal gitu. Jadi dari kecil tuh udah memang senang begitu Pak. Kemudian waktu SD tuh cukup populer. Ini saya generasi tua nih Pak. Kalau yang hadir nih saya lihat generasi muda ya. Itu es joli itu Pak namanya Pak. Oh iya, ingat saya Pak. Iya. Jadi saya pun jualan tuh Pak, jualan es joli gitu ya. Dan saya bangga gitu dengan jualan ini gitu ya. Jadi terus terang memang berangkat dari minat. Sampai terus ya sekolah menengah atas, kemudian juga di kampus. Ya pada saat mahasiswa, terus terang pada saat mahasiswa bisnis udah mulai banyak gitu ya. Dari jual beli beras, ya kan saya ambil di daerah Indramayu, di daerah Jatibarang, Lajer, Bangu 2, saya agak hafal tuh Karang Ampel di situ. Dari jual beras ke Pasar Induk Cipinang, kemudian sampai antar pulau di Riau gitu. Bahkan waktu kuliah karena ada uang lebih ya, saya buat bimbingan belajar itu di itu Pak, ya kan bimbingan belajar pada saat itu belum begitu banyak. Iya. Memang kalau berangkat dari minat gitu ya, senang, dan saya melihat yang namanya katakanlah wira swasta ini ya berbisnis itu kayak main game gitu loh Pak, ya kan nggak selalu menang ya kan, kadang-kadang seri, kadang-kadang kalah gitu ya. Pak Imam mungkin nggak tahu ya bahwa saya juga pernah punya warung nasi uduk tuh Pak. Oh iya. Di depan, sekarang udah kena gusur Pak, di total. Iya. Jadi memang senang lah Pak kalau dari berangkat dari minat tadi gitu. Kalau pertanyaan Pak Imam sebetulnya dari mana gitu ya, sehingga menjalaninya penuh dengan sukacita aja Pak, ya kan? Betul. Bukan sesuatu yang terbebani. Betul. Kadang-kadang saya pikir ini kayak main game aja gitu ya. Kadang-kadang kan juga rugi Pak, rugi yang cukup signifikan ya kan. Tapi ya inilah di dalam berbisnis kan sesuatu yang wajar gitu Pak, seperti itu Pak Imam, mungkin pengantar dari pertanyaan Pak Imam tadi Pak. Iya, oke. Dari beberapa katakanlah percobaan gitu ya Pak ya, percobaan usaha itu bisa diceritakan Pak Iman pada tahap apa ya Pak Iman merasakan fase yang boleh dikatakan itu titik nadir ya Pak ya,
kulminasi dari semua kesulitan, Pak Iman. Ya, jadi tentu di dalam berbisnis itu kan turun naik ya Pak. Ya. Saya malah ditegur sama almarhumah ibu saya tuh. Kenapa? Karena keasikan berbisnis waktu mahasiswa khawatir juga ibu saya nanti kuliahnya terbengkalai gitu ya. Selesai kuliahnya. Udah selesai. Udah aktif di dunia organisasi tapi juga berbisnis ya kan. Takutnya terbengkalai gitu. Nah, yang bisa saya ceritakan nggak usah lah yang terlalu jauh ya Pak di belakang. Ya. Ini terus terang 2 tahun terakhir ini dengan adanya pandemi COVID, ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Dan juga Pak, kan di sini juga ada yang di kekurangan. Begitu kesulitannya luar biasa ya. Kenapa? Karena hampir semua pembiayaan itu dilakukan reschedule dan restructure, Pak. Ya kan? Yeah. Itu luar biasa tuh. Jadi awal-awal 2020 awal pandemik ya kan, kemudian OJK juga mengeluarkan peraturan untuk relaksasi ya Pak. Iya. Dilakukan untuk restrukturisasi gitu Pak. Apalagi kalau pembiayaan retail seperti motor atau mobil itu tantangannya luar biasa, cash flow-nya akan keganggu tuh Pak. Betul. Nah, NPL juga akan meningkat gitu. Oke lah, ya akan ketolong ya kan dengan restrukturisasi. Tapi setelah restrukturisasi NPL-nya akan meningkat tajam gitu loh Pak. Tapi selalu ya Pak di dalam kehidupan itu nama al-usri yusra lah Pak. Ya kan setiap kesulitan pasti ada kemudahan gitu Pak. Kami melihat contoh di industri keuangan Pak, di tengah begitu kesulitan kemudian juga positif ya. Kalau kita kritisi, kalau kita konsisten, kalau kita katakanlah betul-betul lihat betul ya, itu selalu ada peluang Pak. Kami contohnya adalah pembiayaan untuk medical device Pak. Pembiayaan medical device itu di tengah COVID, nggak usah lah jauh-jauh ya, itu USG lah Pak, USG untuk profesi bidan ya, itu permintaan pembiayaan cukup banyak tuh Pak. Oh iya. Kenapa? Karena banyak ibu-ibu hamil ya, itu mereka takut ke rumah sakit waktu itu Pak, ya kan, sehingga mereka banyak menggunakan tenaga bidan ya. Jadi bidan di kota-kota maupun katakanlah di kampung-kampung itu memang memerlukan USG ya. Yang nggak terlalu canggih-canggih lah Pak. Itu pembiayaannya lumayan itu. Nah, sedangkan mereka juga cukup tinggi permintaan ininya untuk melahirkan karena pada takut kan ke rumah sakit. Itu satu dari industri pembiayaan. Kemudian juga kebetulan saya juga di properti gitu loh Pak. Nah, itu juga sangat sulit tuh untuk menjual properti pada saat itu bukan saja dari sisi demand yang memang menurun, ketat. Sehingga kalaupun ada demand itu kemungkinan ditolak perbankannya juga luar biasa. Sehingga kita harus mensiasati itu semua gitu. Mensiasatinya artinya kita coba kritisi, lihat lagi peluang-peluang yang masih memungkinkan supaya cash flow-nya di industri properti ini nggak terganggu ya. Nah, kita waktu itu switching tuh Pak. Dari yang jual rumah kita pindahkan jual kafling yang gitu kan. Karena kenapa? Karena kalau kita memaksakan penjualan rumah pada saat itu memang di atas kertas marginnya tinggi, tapi cash flow-nya nggak ada, ya kan? Nggak ada. Kalaupun ada yang beli juga kembali lagi bank-bank yang membiayai KPR pada saat itu sangat-sangat selektif. Bahkan waktu itu juga BTN sendiri sedang melakukan konsolidasi karena sedang memperbaiki NPL di 2019-2020. Bapak di industri keuangan tentu tahu hal itu gitu. Nah, akhirnya kita switching.
kita switching untuk jual kafling-kafling kecil, ya, kafling-kafling kecil yang ukuran 72, ukuran 60. Oh, ternyata luar biasa, Pak. Kaget juga gitu. Ternyata Ya, demand itu luar biasa sehingga cash flow-nya kita juga terbantu ya. terbantu gitu loh. Kemudian di industri otomotif juga begitu. Ya, contohnya katakanlah di penjualan mobil bekas gitu ya Pak. Wah, itu tantangannya luar biasa. Karena kenapa? Ya, Kita belanja sebelum COVID, begitu memasuki fase pandemik itu ya, harga harga mobil-mobil yang dibeli ya itu kegerus itu Pak. Itu bisa ya, 15 sampai 20%, ya kan? ya, Harganya itu turun gitu. Nah, pada saat itu dilema itu. Apakah kita menahan mobil tersebut, apakah kita harus melepasnya gitu loh Pak. Nah, itu juga perlu tantangan yang luar biasa, perlu keputusan yang cepat ya agar cash flow itu bisa bergerak lagi. Kalau enggak, kita akan menunggu, ya kan, menunggu yang kita nggak tahu sampai kapan berakhir. Ya, tapi ya, akhirnya ya udah kita lepas, kita harus cut loss tuh, ya kan, 15 sampai 20% per unit harus cut loss. Tapi habis itu kita belanja lagi dengan harga mobil yang sudah memasuki kesetimbangan baru gitu Pak, harga equilibrium baru gitu, sehingga itu akan muter karena kan oke lah kita cut loss di 15 sampai 20%, tapi ini udah bisa muter lagi Pak untuk belanja dan beli lagi gitu. Beberapa kawan yang di industri itu coba menahan ya, itu wah repot gitu, dia berpikir akan recovery 15-20%. Kalau kita kan dengan 2-3 kali perputaran lagi itu udah ketutup gitu Pak ininya, apa ya, namanya, kerugian ya, tersebut gitu ya. Nah, kebetulan saya juga di industri telekomunikasi. Industri telekomunikasi di satu sisi memang demand-nya luar biasa banyak ya, Pak. betul. Biasa banyak awal-awal COVID ya Pak. Tapi begitu sudah berjalan ya 4-6 bulan itu permintaan tidak lagi booming ya, dan tantangan yang terbesar adalah pada saat itu adalah close cluster Pak. Sedangkan telekomunikasi ya dalam hal ini internet itu penjualan ya 90% itu masih door to door ya, masih apa namanya, orang masuk ke klaster-klaster tersebut gitu. Kalau Bapak masih ingat kan mungkin di komplek-komplek Bapak itu kan ISP ya, Internet Service Provider, mereka akan melakukan door to door dari rumah ke rumah. Wah, tantangannya yang luar biasa salah satunya semuanya close, Pak. Karena COVID ya. Klaster-klaster itu nggak diperbolehkan oleh security. Ya, 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 ya. Itu Sinyalnya apa yang Ya, kita Pak lakukan? Iman sinyalnya sedang ya. Oke, oke. Halo? Tadi sempat down Pak sinyalnya. Oke. Oh, sorry. Ya. Oke. Bisa lanjut Pak, enggak apa-apa. Nah, oke, pada saat itu akhirnya kita juga mesti apa namanya, out of the box ya kan, kalau perlu without the box Pak berpikirnya. Karena kenapa? Karena tetap harus jualan itu tetap harus dilakukan. Akhirnya kita pergunakan juga digital ad pada saat itu ya, digital ad. Halo, jelas Ya, ya Pak? ya. Lanjut Pak, lanjut Pak. Nah, dengan adanya digital ad kembali lagi penjualan juga akan sangat-sangat membantu walaupun klaster-klaster itu ditutup gitu loh Pak. Nah, jadi saya kira di dalam apa namanya dunia usaha itu Pak, ya kan tentu tantangannya itu luar biasa ya, tantangan 2 tahun itu waduh, luar biasa tuh Pak. Ini kita udah mulai nafas lah ibaratnya, mulai recovery. Jadi saya kira topik malam ini sangat menarik Pak, ya kan. Tentu di setiap kesulitan pasti ada kemudahan, ada peluang ya, yang Allah berikan justru ujian buat kita ya, supaya kita berpikir kreatif, berpikir apa namanya out of the box, kalau perlu juga without the box ya Pak. Ya kan kadang-kadang yang kita nggak pikirkan sebelumnya ya bisa timbul tuh kalau kita sudah fokus terhadap bisnis atau industri yang kita tekuni gitu loh Pak. Itu sih Pak Imam. Oke, terima kasih Pak Iman ya. Jadi
tantangan terbesarnya justru di masa pandemi ini ya. Saya kira ini bisa jadi menjadi konsensus kita semua ya, bahwa kita sepakat memang pandemi ini kemarin menjadi titik nadir kita semua ya, tanpa terkecuali ya. Tapi ya alhamdulillah sekarang kita sudah mulai recovery ya. Bersama dengan itu kita sudah mulai mampu melewati masa sulit, bahkan belajar ya dari masa sulit tersebut. Oke, terima kasih Pak Iman. Saya ke Pak Asep dulu. Pak Asep, bisa Yes. diceritakan nih perjalanan bisnis Pak Asep nih. Saya dengar sebelum menekuni bisnis peralatan dapur, ya, Pak Asep kan juga sempat ya bahkan sampai sekarang mungkin ya masih juga sempat seperti teman-teman lainnya di industri keuangan sebagai seorang agent asuransi nih ya. Nah, Iya, mungkin betul. bisa diceritakan kalau tadi Pak Iman berawal dari minat ya, dari masa kecilnya yang suka berkhayal. Nah, apakah Pak Asep juga dulu suka berkhayal juga? Silakan Pak Asep, silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa bersilaturahmi tentunya ya, lalu lewat dari undangan Pak Imam ya. Saya cukup terkaget-kaget juga sebenarnya Pak. Nggak salah saya bilang, mungkin lebih afdolnya, lebih tepatnya mungkin juga saya sebagai pendengar sepertinya gitu ya. Namun ini cerita orsinil saya dan kami gitu ya, perjalanan singkat tentang usaha kami ya. Oke, baik. Sebelumnya saya mau ucapkan syukur dulu yang sedalam-dalamnya ya, kita semua bisa diberikan kesehatan, kekuatan dan semangat ya sampai saat ini, sampai detik ini. Dan juga saya thanks-nya yang sedalam-dalamnya juga kepada orang tua yang selalu support, selalu memberikan motivasi, memberikan arahan yang tidak ada henti-hentinya tentunya. Kemudian juga melalui link Zoom ini mau saya thanks kepada kru kami, squad ya, tim Quinra Mandiri yang selalu solid, selalu banyak hal yang udah dilalui ya sampai saat ini. Juga tentunya saya thanks kepada semua partner-partner bisnis ya yang sampai saat ini juga tetap loyal, tetap setia ya, tetap berjuang sampai saat ini, baik itu dari pasar-pasar tradisional, kemudian juga semi modern, modern market, bahkan ya sampai partner yang berjalan di ekspor sekarang. Dan yang paling penting saya thanks kepada spouse saya, Pak Imam ya, istri saya tercinta, yang selalu tiada hentinya kami kompak ya. Mungkin salah satu kunci juga kami di sini menjalankan usaha, menjalankan bisnis ini bersama-sama berjuang. Waduh, sedih lah pokoknya kalau diceritakan Pak Imam. Oke, seperti itu prolognya. Jadi bicara perjalanan bisnis, kalau saya pribadi sebetulnya background itu seorang karyawan ya, yang mencoba hijrah berarti ya, mau coba belajar ke dunia bisnis, ke dunia wirausaha itu saya pikir cukup sulit mindsetnya merubah dari seorang karyawan menjadi seorang pebisnis. Gitu. Itu bertahun-tahun ya untuk melebur pola pikir yang mungkin sampai saat ini juga masih belajar terus belajar. Saya lihat di sini ada Pak Iman ya, luar biasa, sedikit barusan dengar ceritanya udah dahsyat. Sejak kuliah, sejak SD sudah suka bermimpi kan, luar biasa sekali. Saya masih banyak belajar sama beliau. Pak Imam juga gitu ya. Nah, artinya saya berawal dari ada keinginan, ada kemauan mau merubah nasib, benar-benar dari zero ya, benar-benar dari minus. Dan mungkin ya saat ini juga masih berjuang ya, belum merasa yang diharapkan, yang diinginkan gitu ya. Jadi ceritanya saya seorang background itu
perawat ya di Oh iya. Betul. Sebelumnya memang saya seorang perawat akademi di salah satu rumah sakit 6 tahun bergelut di dunia kesehatan. Namun Mhm. ada titik di mana saya harus hijrah gitu ke dunia bisnis gitu Pak. Ya. Nah disitulah ketemu ada di dunia insurance. Oke. Nah itu di salah satu perusahaan Prudential ya. Sampai saat ini juga masih sebagai pelaku usaha, pelaku marketingnya sebagai agen dan tidak bosan-bosan ya. Mungkin tadi ada pelaku usaha juga di berak yang sama di insurance, di asuransi. Kita punya misi ya, bantu masyarakat, bantu nasabah, bantu banyak hal yang memang sesuai yang kita pahami gitu. Nah, di perjalanan yang namanya bisnis tentunya naik turun ya, ada kadang naik, ada kadang turun. Dinamikanya sangat agresif gitu ya. Nah, di titik memang ada pada saat turun itu di 2017 Pak Imam ya. Sampai pada saat itu istilahnya uang recehan pun sama istri itu dicari gitu. Sampai sebegitunya. Iya. Nah, memang kita duduk bersama saat itu, kita duduk bareng bagaimana solusi supaya keluar dari kondisi yang saat itu kita alami, kita jalani. Sedikit cerita, bicara usaha kayu itu ya tadi ya, orang tua yang memang sudah lebih awal merintisnya ya, sejak 30 tahun yang lalu. Oh. Ya, namun memang kondisi orang tua ya, kondisi sudah senior, memang juga sudah jarang belusukan gitu. Jadi sudah nyaman di posisinya begitu. Iya, iya. Nah, kami di situ melihat sebuah tanggung jawab ya dan juga sebuah kesempatan untuk bisa lebih mengembangkan gitu. Saat itu mungkin karyawan ada 20-an orang ya. Pada saat kami bergabung, pada saat kami masuk ke dunia usaha itu ya, kekayuan, itu alhamdulillah sampai saat ini karyawan udah hampir kurang lebih di angka 80-an orang Pak ini. Wah, banyak sekali ya. Alhamdulillah. Progresnya cukup lumayan pesat lah ya sebanding dengan orderan, sebanding dengan permintaan dari konsumen-konsumen kami gitu. Dan sampai saat ini dari mulai asalnya kita mulai terjun di 2017 itu orderan tuh Pak Imam kalau nggak percaya Maya dari 3 pieces gitu yang minta itu ya, dari selosin gitu ya, kita terus berjuang, aku sama istri istilahnya. Pak Asep, boleh saya bantu teman-teman untuk melihat produknya Pak Asep, boleh ya? Saya share ya? Boleh. Ya, sebentar ya. Biar barangkali ini ya, teman-teman juga akan, nah ini ya, mungkin bisa saling sambil dijelaskan Pak Asep, ini ya. Boleh. Sudah kelihatan ya teman-teman? Mungkin yang dari awal Pak Imam. Ini. Di slide dari awal. Oh, dari awal ya, sebentar. Ya. Nah, banyak sekali. Bentar. Ya. Ini ya. Ini awal ya. Satu lagi. Oh, ini. Oke. Ya, silakan. Ya, jadi sampai saat ini alhamdulillah ya, kita bidik semua market dari tradisional market, kemudian juga semi modern market sampai ekspor. Itu alhamdulillah puji syukur kita udah support mereka gitu ya. Dan juga sekarang lagi kenceng-kencengnya sentuh dunia digital. Lagi juga merintis gitu ya untuk dunia digital. Nah ini barangkali sampel untuk beberapa produk kami itu hampir mayoritas itu kayu ya.
Kayu ya. Mungkin tadi ada dari Aceh, dari Tegal, barangkali gitu ya, ada minat untuk bisa tertarik dengan produk kami. Ayo bisa kita diskusi lebih intens, lebih dalam gitu Pak Imam ya. Nah, jadi mungkin untuk produk jagoan kami itu talenan, lalu juga cobek-cobek kayu ya, berbahan baku. Bahan untuk talenan sendiri ini bahannya kayu pinus. Kalau untuk cobek-cobeknya bahannya kayu mahoni ya, bermacam-macam sebetulnya sih. Alhamdulillah sih untuk tertiban administratif kita juga legalitas sudah oke. Insya Allah semuanya sudah clear, sudah siap tempur gitu Pak Ibu. Itu barangkali perjalanan ya sampai sekarang yang masih terus berjuang Pak Imam. Terima kasih Pak. Sudah sampai ekspor di mana ya Pak? Ini tahun ketiga ya, sejak 2020, 2021, 2022. Baru ke KL, Kuala Lumpur Pak. Kuala Lumpur ya. Oke. Untuk kompetitor bagaimana Pak Asep? Dengan produk sejenis ya? Kompetitor di Indonesia itu banyak banget Pak Imam ya. Banyak banget di kayu ini, mungkin karena kita melimpah ruah ya bahan baku, begitu gampang yang mendapatkan itu, namun tentunya tidak sembarangan juga, legalitasnya harus sesuai. Namun kami ada keyakinan bisa bersaing dengan kompetitor, dan alhamdulillah sampai saat ini bendera tetap berkibar gitu Pak ya. Dengan berbagai dinamika persaingan di pasar itu luar biasa. Persaingan sehat tentunya ya. Perang harga dan kualitas sih itu udah makanan sehari-hari Pak. Banyak banget untuk pelaku usaha di kayu ini di Indonesia, di Jawa Barat khususnya, itu banyak Pak Imam. Oke, baik. Terima kasih Pak Asep ya. Foto-fotonya ciamik sekali nih. Mudah-mudahan teman-teman langsung ada yang menjapri Pak Asep untuk order. Boleh. Kita bisa partneran. Ya. Oke, Pak Asep dan Pak Iman ya. Sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya, bisa melalui chat ataupun rise up ya. Nanti saya persilakan ya. Ini di soal kreativitas nih, Pak Iman sama Pak Asep ya. Sejauh mana kreativitas ini berlaku ya, kita berlakukan dalam industri kita, dalam kepengusahaan kita, dan bagaimana nih caranya Pak Iman dan Pak Asep untuk menemukan kreativitas itu kan, karena ya seperti halnya kita pahami bahwa orang itu ada jenuhnya ya, ada ingin variasinya. Nah, bagaimana Pak Iman dan Pak Asep ini berpacu dengan keinginan perubahan dari konsumen, dari publik ini. Mungkin Pak Iman dulu silakan. Ini ada pertanyaan yang menarik dari Pak Iman ya. Memang akhirnya di dalam profesi atau katakanlah bisnis, pekerjaan yang kita miliki itu salah satu yang utama adalah fokus gitu Pak. Fokus itu saya jadi dapat nasihat nih Pak dari pengusaha kakap ya. Fokus itu sampai ke lubang cacing gitu ya. Kalau kedua bukan hanya lubang cacing, sampai telur cacingnya kita fokus gitu kan. Nah, gitu ya. Misalnya contoh, katakanlah di industri internet service provider gitu ya. Kalau kita perhatikan ini menjelang Ramadan gitu ya. Kalau ngelihat trennya, penjualan di bulan Ramadan itu biasanya itu turun, Pak. Apalagi 2 tahun terakhir, praktis turun tuh di bulan Ramadan. Karena boomingnya itu awal-awal dari COVID gitu ya. Nah, kreativitas itu akan muncul kalau kita fokus ya. Kalau kita perhatikan misalnya di industri, misalnya industri telekomunikasi ya Pak, ya, saya ceritanya mungkin lompat-lompat ya, kadang-kadang di industri keuangan, kadang-kadang di properti, Ya. kadang di otomotif. Sama Pak, ya.
Contoh di telekomunikasi, kalau kita perhatikan ya, itu justru momentum Ramadan, ya, kami melihatnya opportunity luar biasa. Karena kenapa? Karena konsentrasi massa dengan COVID-nya udah selesai, berarti akan lebih banyak tuh Pak, berinteraksi dengan massa yang berkumpul. Massa berkumpul contohnya adalah pada saat menjelang Liburan ya. bukan Pak, kalau bulan Ramadan itu ya Oh, justru pada saat pasar takjil itu mulai ya, ramai tuh, pasar betul. takjil ya. Terus kemudian setelah pasar takjil kalau kita perhatikan buka puasa bersama di masjid. Itu Ya. berarti juga masa akan banyak di situ. Kemudian yang ketiga bubaran tarawih. Bubaran tarawih konsentrasi massa juga banyak. Padahal petikan-petikan jualan itu adalah pada saat ya, touching dari konsentrasi-konsentrasi massa tersebut. Kalau di luar Ramadan itu banyak metik itu hari Sabtu Minggu pada saat acara warga. Ya, contoh acara warga ada yang senam bersama, ada zumba gitu kan, ada kerja Ya. bakti, itu interaksi atau bubaran Jumatan masjid misalnya. Nah, itu akhirnya kalau kita fokus terhadap apa yang kita jalani, itu akan timbul sih, Pak. Ya, inovasi, kreativitas baru, kemudian kita berani mencobanya, tentu dengan paradigma cost, benefit, and risk ya tentu ya. Jadi Ya, cost kita berhitung, benefit yang akan kita dapatkan juga kita berhitung, kemudian resikonya apa? Imanan wahisaban lah, beriman dan beriman lah Pak, gitu kan. Nah itu apa namanya akan keluar tuh ya inovasi-inovasi ya, kreativitas. ya. Kadang-kadang tanpa kita apa namanya pikirkan itu yang apa yang saya alami apa di salah satu contoh industri tadi gitu loh Pak, industri telekomunikasi. Ya, itu dari saya Pak Imam. Fokus ya Pak ya kuncinya ya. Fokus ya, ini penting sekali nih. Ada quote yang mengatakan Saya bahwa pernah ditanya ya, ya, silakan Pak. saya pernah ditanya di apa di teman-teman dihilangkan gitu ya. Kenapa di industri keuangan yang non bank, katakanlah di listing company, top company yang pembiayaan katakanlah motor, pembiayaan mobil gitu ya, itu kenapa kok NPL-nya sama juga bisa sebagainya? Karena saya bilang nah, fokus Iya, tersebut gitu loh Pak. Jadi benar-benar iya, fokus. iya, betul, betul. Ya Pak Iman Ya, sepertinya. sehingga nggak Ya, oke, oke. sorry Pak, jelek. Iya, oke, sudah dapat poinnya Pak. Ya memang fokus ya. Fokus ini penting sekali tidak hanya untuk pribadi tapi juga untuk organisasi ya. Ya, Bahkan untuk sebuah bangsa ini. Karena ketika fokus kepada sesuatu maka dia akan bertumbuh dan akan diberikan kepada apa yang kita fokuskan ya. Kita masih ingat dulu waktu kita sekolah kita diajari itu ya, kaca pembesar itu ya Pak ya. iya. Mengumpulkan cahaya pada satu titik maka dia akan bisa membakar ya, melakukan gerakan yang baik sekali ya. Oke, kalau dari Pak Asep bagaimana Pak Asep tentang kreativitas nih? Sejauh mana Pak Asep melakukan ya cara-cara baru, inovasi dan kreativitas di dalam bisnisnya Pak Asep? Baik, ya Bismillah. Jadi memang kalau kami yang direct selling ya, menjual langsung sebuah produk, itu tentunya bagaimana caranya supaya market itu tidak jenuh, tidak bosan dengan produk yang itu-itu saja. Namun ternyata sih kalau bicara produk, apalagi yang sudah habitnya memakai produk tersebut, tetap jadi menjadi produk favorit begitu Pak Imam. Nah, namun tentunya memang terkadang ada kalanya unik-unik permintaan si konsumen. Nah, kuncinya memang betul selain tadi Pak Iman bilang fokus, fokus memang udah kunci yang paling benar ya menjalankan bisnis apapun, mau berapapun bisnisnya, memang fokus itu udah paling benar, udah paling betul dibandingkan dengan hanya menjalankannya dengan mungkin setengah hati atau seketemunya itu tidak bisa tentunya. Nah, untuk ide-ide yang bisa
keluar itu kami mencoba melayani dari permintaan pasar, Pak Imam. Ya. Dan bahkan kami juga di sini nggak hanya perusahaan kami aja, kita juga merangkul UMKM yang setempat dengan kami yang memang pasar minta. Jadi kadang-kala pada saat permintaan ada jalan sekali jalan pengen komplit gitu. Padahal kami nggak support, kita ambil dari memboyong UMKM yang biasa mereka produksi begitu, Pak. Ya, Apa jadi, tuh Pak Asep? Bisa disebutkan apa mitra UMKM-nya ya? Mereka mensuplai apa? Produksi rotan, produksi Rotan. anyaman begitu ya. Kalau kami kan lebih di kekayuan gitu ya. Kita produk sendiri aja ada hampir 250-an ya, dengan karyawan seperti itu tuh udah banyak banget tidak tercover gitu. Apalagi kalau kita produksi yang lain, jadi kita boyong, Pak, ya, supaya bagi-bagi rezeki juga gitu. Iya. Itu barangkali begitu ada konsumen minta untuk new product, oke, kita barangin dan kita blast ke yang lain dan responnya cukup bagus. Alhamdulillah dari situ berkembang lagi. Seperti itu, Pak Imam. Oke, berarti fokus dan sinergi ya, menggandeng industri-industri lain ya untuk melengkapi ya. Nah ini ada keberkahan tersendiri nih dari wirausaha kita ini ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak Asep. Ini ada pertanyaan dari sahabat kita di chat ya, Pak Syahid Widi Nugroho. Beliau bertanya, beberapa kendala lapangan yang dihadapi keluarga yang mencoba memulai usaha ekonomi produktif adalah yang pertama, kesulitan memisahkan keuangan keluarga dan keuangan usaha. Kedua, kesulitan akses pendanaan. Dan yang ketiga, keterampilan manajerial yang minim. Apa yang bisa kita lakukan sebagai pribadi dan kelompok atau organisasi? Mungkin Pak Iman bisa menjawab lebih dulu. Oh ya, makasih Pak Syahid Budi Nugroho ya. Kebetulan gini Pak, saya sejak remaja itu di lemari saya buat beberapa amplop gitu Pak. Ya kan? Jadi untuk pengeluaran itu saya pilah-pilah gitu. Jadi untuk transportasi, kemudian untuk beli buku, ya, dan sebagainya. Amplop harus memisahkan situ Pak, ya kan, antara keuangan keluarga dengan keuangan usaha tuh Pak. Itu memang perlu ada tekad gitu ya, betul-betul di split. Ya salah satunya mungkin caranya rekeningnya ya mesti dipisah, rekening berbisnis dengan rekening cash flow keluarga gitu ya Pak. Kemudian juga bisa juga kalau kita sudah running, kemudian kita udah ada staff bagian keuangan ya mereka yang pegang gitu untuk urusan keuangan. Mesti ada ini sih, memang mesti ada tekad Pak untuk memisahkan itu. Kalau nggak dipisahkan repot itu Pak. Ya. Nah yang berikutnya, jadi dalam konteks yang pertama ya, mungkin perlu diedukasi ya, edukasi anak-anak kita ya udah terbiasa tuh memilah-milah sumber pengeluaran sama sumber pemasukan. Kemudian yang kedua di masalah akses pendanaan. Saya perhatikan ya, sebetulnya banyak Pak akses pendanaan itu. Dan apalagi literasi keuangan juga sekarang kan sudah cukup bagus ya OJK ya. Sumber-sumber pendanaan itu banyak. Saya ini cerita di forum ini ya, saya sering sekali kalau udah menjelang akhir tahun ya, itu justru didekati oleh perusahaan-perusahaan pembiayaan dan perbankan untuk apa? Untuk taruh dana karena mereka over liquid di situ. Nah, kenapa? Ya, tentu berangkatnya itu kita berangkatnya dari demand, Pak. Ya, berangkatnya dari marketing kita. Artinya bukannya dana yang kita dahulukan, tapi bisnisnya dulu. Nah, kalau bisnisnya
walaupun kecil Pak, ya kan sudah lancar, itu nanti dengan sendirinya perusahaan-perusahaan pembiayaan atau perbankan akan yang mendekat kita Pak, ya kan. Tapi kalau kita memulainya itu belum ada apa-apa, kemudian kita minta pendanaan, itu yang agak sulit gitu loh Pak. Terus terang kebetulan di industri otomotif itu tawaran itu cukup banyak Pak. Karena apa? Karena udah muter Pak. Mereka malah, Pak, gimana kalau kita inventory financing Pak? Jadi stok-stoknya Bapak nggak perlu pakai modal lagi gitu kan, pakai dana dari kami, ya kan. Bahkan yang lebih luar biasanya, nggak usah Pak Bapak bayar bunga, ya kan. Bapak tinggal buat aja target ke kami minimal berapa unit dalam 1 bulan misal, gitu ya. Itu malah mereka sendiri. Jadi memang paradigmanya mesti diubah. Saya kira justru berangkatnya dari bisnisnya yang mengiringi yang diiringi dengan pendanaan. Jadi bukan pendanaan yang dikedepankan, tapi bisnisnya dulu yang running well. Kalau udah running well, biasanya pendanaan akan mengikuti itu Pak. Dan saya kira sekali lagi akses itu banyak Pak. Kan? Dan jenis-jenisnya itu banyak. Contoh misalnya di kontraktor kami ya Pak, yang untuk membangun jaringan misalnya. Jaringan kabel fiber optik misalnya. Itu perusahaan-perusahaan pembiayaan banyak yang menghubungi kami gitu. Kira-kira siapa kontraktor yang bisa kita biayain dari sisi working capital, bahkan dari tagihannya ya factoring, ajak piutang misalnya, tagihannya dibeli sama mereka malah yang mencari itu Pak untuk pendanaan. Nah, kalau yang ketiga nih keterampilan manajerial kan macam-macam ya Pak. Ada manajerial menyangkut operasional kah, menyangkut pemasaran kah, menyangkut SDM. Kalau SDM ada ahlinya nih Pak Imam di sini yang menjawab. Nah, itu mungkin yang lebih spesifik mungkin yang dimaksud manajerial tuh Pak. Dan sekarang saya kira dengan perkembangan teknologi, akses kita untuk belajar Pak, ya katakanlah di YouTube ya, itu bisa banyak banget Pak pengetahuan, tinggal kita mau aja gitu kan dari sisi menyangkut keterampilan manajerial tadi gitu Pak. Mungkin itu dari saya Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Iman. Semoga bisa menjawab Pak Said ya. Tadi saya mencatat poin yang penting sekali tuh Pak ya, agar teman-teman ini menunjukkan terlebih dahulu mungkin ya kepada teman-teman di bank ya bahwa usaha mereka ini layak ya, karena saya yakin teman-teman bank kan juga sudah punya kalkulasi sendiri ya untuk sebelum memberikan bantuan gitu ya. Jadi kita ini harus menunjukkan bahwa kita memang layak dibantu ya, mungkin begitu ya. Layak dibantu itu maksudnya ya karena memang semua persyaratan yang diperlukan di dalam industri usaha ini kita sudah lakukan ya, sudah ada produknya, marketnya, jaringannya ya, promosinya. Nah itulah yang mungkin yang akan memudahkan. Nah ini saya kira poin-poin penting Pak, karena saya juga beberapa diskusi di teman-teman UMKM juga selalu yang diutamakan adalah pendanaannya terlebih dahulu gitu ya, kesannya kok susah gitu. Ketika akan diberikan justru tadi persyaratannya belum banyak yang terpenuhi begitu ya Pak ya. Gitu. Oke. Baik, ada lagi teman-teman mungkin yang mau langsung bertanya, tidak di chat, silakan dibuka videonya teman-teman. Teman-teman tadi siapa dari Aceh, Pak siapa tadi? Pak Firdaus, Pak. Pak Firdaus, ya silakan Pak Firdaus. Ya, terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih sekali nih, saya pada malam ini dijumpakan dengan pengusaha-pengusaha tangguh ini, Pak Imam dan Pak Asep. Ya, pada prinsipnya kalau pemasaran ini kami apa yang disampaikan Pak Asep tadi, saya awalnya itu bergabung dengan asuransi ini tahun 2001 Pak. Jadi memang tantangan terbesar kami rasakan di tahun 2001 ini, yaitu dengan COVID-19 ini, itu hampir rata-rata tenaga marketing, tenaga pemasar itu merasakan dahsyatnya istilahnya tantangan yang kami hadapi gitu. Tadi luar biasa yang disampaikan oleh
Pak Iman, bahwasannya Pak Iman ini sudah banyak bisnis yang dijalankan, baik itu bisnis properti, telekomunikasi, dan otomotif. Di zaman COVID-19, Pak Imam bisa bangkit dan menghasilkan profit yang luar biasa. Itu luar biasa menurut saya. Sebab kami di kalangan jasa di Aceh ini sering ngumpul di warung kopi, Pak. Ngumpul di warung kopi itu diskusi tentang baik itu perbankan, asuransi, maupun yang berbisnis properti. Kadang-kadang itu merasakan kewalahan yang luar biasa. Kalau perbankan itu hampir rata-rata itu berbicara masalah NPL yang luar biasa tingginya gitu. Kalau properti berbicara masalahnya ketidaksanggupan ya nasabah untuk membeli properti itu gitu. Yang ketiga, kami di asuransi dalam kalangan marketingnya menjual itu nggak bisa gitu. Itu merupakan istilahnya jangankan membeli, hampir rata-rata nasabah itu bertahan untuk hidup dulu gitu. Sehingga ini merupakan kewalahan bagi kami untuk melakukan pemasaran. Mungkin masukan dari Pak Iman nih Pak Imam, bagaimana caranya dalam hal hambatan dan tantangan ini kami selaku marketing ini bisa bangkit motivasinya, bisa gagah kembali untuk melakukan pemasaran ini, sehingga apa yang diberikan target-target jasa keuangan ini bisa kami jalankan dengan baik dan punya inovasi diri, sehingga penjualan kami ini tetap istilahnya profit, setiap target yang diberikan itu cepat tercapai, Pak Iman. Saya harapan masukan dari Pak Iman maupun Pak Imam untuk bagaimana memotivasi diri sehingga kita selalu eksis dalam hal penjualan. Yaitu yang pertama. Yang kedua, bagi Pak Asep ini, kami bergabung di UMKM juga, berarti kata di sini ada penjualan parfum minyak Fred, Pak. Itu buatan Aceh sendiri. Tetapi memang teman-teman ini di kewalahan dalam hal pemasarannya. Jadi Pak Asep tadi menyampaikan penjualan hasil kayu sudah istilah go internasional gitu. Bagaimana caranya kami di Aceh ini juga bisa memasarkan minyak Fred ciptaan Aceh sendiri itu bisa go nasional gitu, Pak, go internasional. Mohon masukannya. Ya, itu pertanyaan saya, Pak, untuk Pak Iman dan Pak Asep. Terima kasih, Pak Imam. Oke. Terima kasih Pak Firdaus. Saya mungkin minta dari Pak Asep dulu ya. Pertanyaan dari Pak Firdaus yang kedua ini mungkin juga pertanyaan yang sama dari Bu Fitri, Pak Asep ya. Bu Fitri ini bertanya bagaimana tahapan cara ekspor barang ke luar negeri. Nah, pengalaman Pak Asep ini bagaimana mungkin secara administratif harus menghubungi dinas-dinas tertentu ya. Silakan Pak Asep. Baik, yang pertama barangkali tadi Pak Firdaus dulu ya. Terima kasih pertanyaannya, itu mewakili dan juga proses yang flashback saya pribadi ya yang dilakukan gitu Pak Firdaus. Jadi memang kalau produk alami kita ya, orisinilnya kita yang kita buat, alangkah baiknya kita punya bendera dulu di lingkungan kita dulu gitu Pak ya, sebelum bisa go internasional. Jadi memang biasanya para buyer yang di luaran sana itu mereka juga akan sangat in detail melihat kualitas barang kita, lalu juga kualitas SDM kita, kualitas legalitas kita gitu. Itu juga mereka itu akan concern, akan fokus juga melihat hal tersebut. Itu ke depannya begitu ya. Namun sebelum ke sana, barangkali untuk versi opini saya, bagaimana caranya memasarkan produk apapun ya tentang mungkin kearifan lokal gitu ya Pak Firdaus ya. Itu saya sih berawal dari door to door Pak ya. Pasar demi pasar saya datangin. Ada yang saya bilang minta dulu 3 pieces kita layanin dari yang kecil dulu. Belum kepikiran, cuman memang big dream saya
saya pengen bisa ekspor dari pertama kali menjalankan usaha gitu. Jadi harapan besar saya meluap-luap. Namun memang tidak ada yang instan ya, tidak ada yang langsung gitu. Jadi kita eksiskan dulu produk kita di wilayah kita, syukur-syukur bisa ke kota sebelah, lalu ke pulau sebelah. Dan alhamdulillah ya kalau produk kita di Indonesia udah Sabang sampai Merauke mungkin ya sudah sampai. Kita juga banyak distributor gitu yang asalnya memang mungkin gini, di dunia bisnis ini banyak banget yang saya rasakan keajaiban-keajaiban ya Pak Firdaus, Pak Imam. Mungkin Pak Iman juga merasakan hal tersebut ya. Yang kita pikir sampai saat ini sampai saat ini ada konsumen yang belum pernah tatap muka. Begitu. Hanya by phone aja dan omsetnya cukup luar biasa banyak, dahsyat besar gitu ya. Trust-nya begitu. Dan tadi keajaiban-keajaiban pun datang ya. Namun tentunya ya tadi kita harus dulu eksis, fight ya, berjuang dari dasar dulu Pak. Ya, mental mungkin, mentalitas kita diterpa dulu dan jangan bosenan ya, fokus. Itu sih yang rasakan ya. Alhamdulillah memang Allah tuh begitu sayang banget, begitu baik banget. Mungkin kompetitor di luar sana mungkin bisa ribuan pelaku usaha yang bersejalan dengan kami. Namun alhamdulillah kami bisa terus berkibar dan alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang. Semoga menjawab Pak Firdaus. Oke, untuk yang itu Pak Asep, pertanyaan dari Bu Fitri ya soal teknis. Bu Fitri ya. Bagaimana secara tahapannya ya? Ya, Bu Fitri, mungkin saya curhat sedikit ya. Begitu pertama kali ada PO ekspor, saya nggak bisa tidur sehari, 2 malam. Saking senengnya, saking takut ya karena nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Takutnya administrasinya nggak tertib ya. Ada kesalahan aja kayak staffing ya, kayak pengangkatan barang, kayak pesan kontainer ataupun di mana di pabean gitu ya, itu ada kesalahan administratif, mungkin barang nggak bisa tembus gitu ya. Jadi memang ada ketakutan yang di awal itu sampai apa ya, ya tadi nggak bisa tidur gitu Pak Imam. Namun karena memang sekarang mah udah berjalan, udah terbiasa, yang asalnya 2 malam nggak bisa tidur sekarang cukup dengan laporan itu 2 jam juga kelar gitu. Karena memang making simple aja ya, dibuat sederhana, dibuat simple, dan memang pemerintah kita ini udah memfasilitasi sedemikian rupa supaya pelaku usaha itu bisa dengan mudahnya ya bisa penjualan ke luar negeri ya. Namun memang untuk proses-prosesinya yang pertama, yang paling penting itu legalitas usaha kita gitu. Legalitas ya. Betul, kita punya legalitas. Kalau kami di kayu ini yang paling atasnya itu kita punya legalitas kayu yang bisa tembus untuk ekspor ya. Banyak juga varian-variannya. Untuk Asia bagaimana, untuk Eropa bagaimana, seperti itu ya. Itu yang memang harus kerjasama dengan berbagai macam pihak gitu. Untuk mengenai legalitas ini ya, harus clearin dulu legalitas ya, baik dengan pemerintahannya, yang simpel itu CV ya, CV atau PT lah yang kita punya itu harus clear dulu ya, klausul-klausul di dalam isian CV kita itu juga harus clear, apakah kita memang diperuntukkan bisa ekspor atau hanya perdagangan di dalam negeri saja, itu harus clear. Yang pertama itu legalitas. Lalu yang keduanya juga nanti ada hubungannya dengan Desperindag untuk ada formulir yang mereka keluarkan ya, supaya nanti akan bisa tembus di pabean. Oke. Lalu ada PO tentunya ya, permintaan dari buyer kita bagus sih B2B ya, maksudnya mungkin nanti akan familiar dengan bahasa B2B, business to business gitu. Itu
lebih tertib untuk pembayaran, lebih tertib untuk teknis, mereka juga sangat profesional. Itu alhamdulillah kami mendapatkan buyer yang sangat soleh gitu ya. Semuanya sudah jalannya barangkali gitu. Pembayarannya lancar, komunikasinya juga lancar, meskipun memang saya bahasa Inggrisnya yes no doang gitu ya. Mereka mungkin udah jadi habit. Namun semuanya dipermudah sih memang kalau udah Allah merestui begitu ya. Tadi ya legalitas, kemudian juga dengan kepemerintahan terkait. Kalau kami di perindustrian perdagangan itu nanti ada formulir yang akan dikeluarkan oleh mereka supaya bahwa perusahaan kami ini sudah layak untuk bisa di bea cukai kepabeannya bisa lolos begitu. Dan itu memang cukup lumayan proses juga ya. Tapi bisa dilakukan karena salah satu persyaratan. Lalu tadi ada PO ya, order dari buyer. Di sana ada variannya ya, ada invoice, ada packing list seperti itu. Itu sih 4 hal tadi untuk nanti endingnya pada saat ekspor seperti apa. Begitu Pak Imam. Oke, terima kasih Pak Asep. Semoga bisa menjawab ya Bu Fitri ya tentang legalitas dan menghubungi Desperindak ya, karena ada form-form yang harus diisi ya terkait persyaratan ekspor ya. Pak Iman mungkin bisa menambahkan Pak pertanyaan dari Pak Firdaus tadi Pak, terutama soal ini ya, kreativitas untuk memarketkan dunia insurance nih Pak Iman. Ya, yang menarik tadi juga diantarkan oleh Pak Asep ya, karena dari dunia karyawan kemudian di berbisnis atau dua-duanya, saya terus terang mendapatkan filosofi ini mungkin beberapa tahun terakhir gitu ya. Sudah cukup lama gitu ya. Tentu berangkatnya itu kita nih antara karyawan sama pengusaha katanya. Kalau karyawan itu berangkat dari harus mengerti dulu katanya. Harus mengerti dulu baru masuk ke tahap dikerjakan, baru percaya gitu. Yeah. Jadi understand dulu, do baru believe. Nah, kalau di pengusaha beda. Kita mesti believe dulu, Pak. Mesti believe dulu, do baru understand gitu ya. Sebetulnya itu udah ini kan, ya kan, kalau kita kebetulan kalau kita Muslim ya, itu sebetulnya udah ada di surat Al-Asr tuh, ya kan? Ya, demi waktu sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali yang beriman. Jadi mesti believe dulu, Pak. Believe baru beramal soleh, ya kan? Beramal soleh itu kan do gitu. Jadi profesional gitu kan Pak, amal soleh juga profesional. Baru nanti kita mengerti gitu loh apa yang tadinya kita udah percayai gitu, betul udah dipandu tuh Pak apa yang di atas sana gitu. Jadi believe, do baru understand gitu. Nah kembali lagi di marketing gitu ya Pak, yang tadi sempat saya ceritakan selintas ya. Ini kejadian betul-betul tuh di industri properti pada saat itu ya, di Ramadan di Ramadan 2020 Pak, di dalam kesenyapan Pak properti pada saat itu gitu ya, demand-nya nggak ada, kalaupun ada beberapa ya, saya ada calon pembeli pada saat itu ya, tapi ditolak oleh bank ya, karena bank ini ada yang unik nih pada saat itu ya, banyak bank-bank terutama bank-bank BUMN katakanlah BTN pada saat itu kan lagi konsolidasi, jadi mereka betul-betul selektif. Bahkan katanya kalau pegawai swasta aja event itu karyawan Astra aja katanya pada saat itu sulit lah Pak ya kan, kecuali memang pegawai negeri yang bisa dibiayai gitu kan Pak ya. Karena kondisi waktu itu memang betul-betul saya kira suatu yang inilah mudah-mudahan nggak berulang lagi gitu Pak. Tapi pada saat Ramadan itu saya masih ingat itu menjelang buka puasa jam-jam 5:30 gitu. Karena kita fokus, kita berpikir apa yang kira-kira yang bisa dijual, tadi tuh Pak, ya, kenapa kita nggak out of the box gitu ya. Karena teman-teman developer Pak yang di FLPP, yang di perumahan bersubsidi, itu benar-benar terpukul Pak. Apalagi kalau
apa namanya, pembelian lahan, kemudian pengurusan perizinan, sampai nanti pembiayaan KPR-nya itu bergantung dari perbankan, Pak. Waduh, luar biasa tuh. Mereka sulit sekali gitu, karena kan kredit yang sudah dikucurkan udah harus dibayar gitu kan, Pak. Sedangkan ini kan saling berkait, Pak. Pembebasan lahan, kemudian KYG-nya, kayak gitu, konstruksi apa, kredit konstruksinya, kemudian sampai ke KPR-nya itu berkait. Waduh, luar biasa. Nah, tapi coba kita melakukan inovasi tadi di lift dulu, Pak. Ya, saya masih ingat itu waktu bulan Ramadan menjelang bulan puasa jam-jam 5:30, ya coba kita jual kafling kecil gitu, Pak. Yang tipe 6072 kayak kacang goreng, Pak. Wah, Masya Allah. Kayak kacang goreng, Pak. Saya kaget, ternyata ada, Pak. Demand-nya itu ada. Jadi ada masyarakat yang punya tabungan, ya tabungannya 100 sampai 150 juta itu masih ada, Pak. Apalagi waktu masih dapat THR kan, Pak. 2020 ya. Itu penting betul, Pak. Nah, jadi maksud saya memang perlu terobosan ya, bukan hanya out of the box ya kan. Kalau perlu without the box sih, Pak, ya kan. Melakukan itu. Saya terus terang memang kalau di industri asuransi nggak terlalu ini, Pak Firdaus ya. Namun saya pernah membaca, Pak, artikel kesuksesan dari teman-teman di industri asuransi yang income-nya luar biasa, per bulan itu bisa miliaran ya, Pak, marketing asuransi. Salah satunya saya baca itu di Kompas, itu diliput betul-betul, itu adalah ketulusan hati melayani klien-kliennya, Pak. Saya baca betul ya, ibu-ibu ya, bukan katakanlah remaja-remaja yang cantik yang sebagainya gimana gitu, enggak ya. Ibu-ibu yang income-nya miliaran karena dia punya hati yang tulus, seperti katakanlah ada diceritakan ada customer-nya sedang tiba-tiba sakit jam 2 malam, masuk di rumah sakit Carolus, dia tinggal di BSD, dia bela-belain datang, Pak, ke Carolus gitu untuk beresin administrasinya untuk masalah klaim asuransinya. Sehingga dengan hati yang mungkin yang tulus itu, akhirnya customer, klien, ya akhirnya cerita kan, Pak, wah itu kalau urusan ini sama Pak Firdaus tuh. Nah itu ternyata efektif kalau saya baca ya, Pak. Saya terus terang nggak menggeluti industri ini gitu. Jadi saya kira memang akhirnya fokus sama dari hati ya, Pak, ya kan, untuk bisa melayani gitu kan, sehingga ya disitulah mungkin ada rezeki kita gitu, Pak Firdaus. Nah, ini buat ini aja sih, Pak, mungkin ngasih sedikit inspirasi ya, Pak. Ya, oke, terima kasih Pak Iman ya. Jadi ketulusan ya, ini penting sekali nih ya, ketulusan mencintai tidak hanya profesi kita, tetapi juga memberikan yang terbaik ya, pelayanan kepada klien atau konsumen kita ya. Itu semoga bisa menjadi jawaban Pak Firdaus. Luar biasa, Pak. Terima kasih. Ada pertanyaan, Pak, yang menarik yang menyangkut pendanaan ya, Pak. Ya, dari Pak Agustian ya, silakan Pak, langsung Pak. Ya. Saya terus terang menceritakan pengalaman sendiri, Pak, ya kan. Saya terus terang ya, alhamdulillah ya, untuk usaha itu bukan apa-apa, Pak, saya nggak ada utang, Pak. Ya kan? Saya memulainya tidak dengan berhutang gitu. Jadi mulainya dari mana ya, Pak? Seperti tempat ya, Pak. Tempat itu kerjasama, Pak. Misalnya bicaralah otomotif ya, Pak. Saya nggak pinjam uang juga gitu dari perbankan atau dari industri pembiayaan untuk ngontrak tempat, enggak. Ya kan, yang ada adalah kerjasama sehingga nggak perlu mengeluarkan expense gitu loh, Pak. Kemudian mobilnya dari mana? Awalnya tuh mobilnya bukan mobil kita, Pak. Mobil titipan orang. Iya. Iya, Pak. Sampai akhirnya bergulir ya kan. Yang tadi saya ceritakan gitu. Yang ada perusahaan pembiayaan sama perbankan, saya nggak usah sebutkan lah ya, yang cukup top, itu approach ke kami untuk membiayai inventory financing-nya gitu loh, Pak. Jadi sekali lagi saya kira bisnisnya mesti di ini dulu, Pak. Kalau saya ya pengalaman, tapi tentu kan teman-teman ada yang lain ya, punya kiat-kiat yang lain gitu ya. Tapi terus terang pendanaan, maaf, saya kira bukan segala-galanya gitu loh, Pak. Jadi kita mulai dari kecil ya kan, lama-lama dia akan menjadi snowball gitu, Pak. Ya tempat-tempat kita kerjasama. Karena expand. Ya kan, mobil titipan.
awalnya. Ya lama-lama baru berputar-putar baru akhirnya muter. Ini cerita aja sih Pak. Nah, makasih. Iya. Oke, semoga bisa menjawab Pak Agustian ya. Jadi utamakanlah dulu bisnisnya ya, baru dananya akan datang dengan sendirinya, karena ya kalau bisnis sudah berjalan bahkan memberikan keuntungan, maka banyak orang lain yang akan investasi ya. Oke, ada lagi dari apa nih? Oh, dari Ibu Hani ya. Bagaimana untuk para pemula? Nah, ini mungkin Pak Asep dan Pak Iman nih bisa sharing ke teman-teman kita yang mungkin hadir pada malam hari ini, memang betul-betul newcomer ya, pemula dalam dunia usaha nih. Apa nih advice buat teman-teman yang pemula nih, Pak Iman? Mungkin Pak Asep, oke. Kalau saya kira yang pertama tentu kalau pengalaman ya Pak, kecuali kita memang anak konglomerat ya, mungkin kita Iya. Ya, Pak. Yang pertama saya kira memang berangkat dari minat ya Pak, ya kan. Dari minat yang besar ya kita akan menjalaninya dengan gairah yang besar juga Pak, ya kan. Sehingga yang tadi saya ceritakan di awal-awal pembukaan itu apa namanya, lama-lama kalau kita memang minat, bisnis itu jadi kayak game Pak, ya kan. Kadang-kadang kita rugi ya kita jangan kaget, ya kan. Kan game juga kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah gitu Pak. Tapi tetap harus terukur ya, semuanya harus dipertimbangkan. Yang kedua saya kira kuncinya tawakal ya Pak, ya kan. Kunci yang utama ya itu Pak, ya kan. Tawakal itu kan sama dengan ikhtiar plus doa. Gimana kita memaksimalkan ikhtiar kita, kemudian kita menyempurnakan doa kita, ya hasil itu kan urusan yang di atas ya Pak. Tugas kita ibaratnya kan menanam mangga gitu. Tugas kita cuma menaruh bibit, kemudian kita kasih pupuk, kemudian kita siram, ya kan? Kita nggak tahu itu, ya kan, gimana prosesnya kok bisa keluar mangga yang harum, yang manis, ya kan, yang enak dimakan, ya itu rahasia di atas ya. Jadi kuncinya saya kira minat sama tawakal Pak, ya kan, berserah diri udah, ya kan. Ya, saya kira itu sih Pak ya dari. Oke, minat dan tawakal nih, Ibu Hani ya. Kalau dari Pak Asep, ada penguatan lagi Pak Asep untuk para pemula di dunia usaha yang baru merintis? Yes, memang apa ya, untuk orang-orang baru ya, saya flashback juga dulu background itu benar-benar kental banget dengan dunia karyawan gitu ya. Jadi memang begitu lulus kuliah itu saya nggak ada mindset untuk usaha, karena memang di treatnya ya udah kamu kuliah yang benar, dapat kerjaan yang benar, udah just it gitu. Jadi begitu melirik usaha atau bisnis, melebur ke dunia bisnis itu ya tadi saya bilang proses banget ya. Bagaimana caranya pola pikir pebisnis, seperti apa, kaitannya dengan faktor risiko, bagaimana jika, dan banyak banget yang dipikirkan. Nah itu sebenarnya jadi momok juga ke kitanya. Banyak yang berminat untuk menjalankan begitu banyak kesempatan usaha di luar sana, namun begitu banyak juga yang ketakutan ya untuk menjalankan apapun itu usahanya gitu. Paling saya pikir sih yang paling utama doa ya. doa mah itu jangan diabaikan lah ya, untuk bisa supaya kita bisa meraih kesuksesan. Namun tentunya selain tadi ada minat, yang paling pertama itu saya pikir sih kalau saya yang berjiwa muda ini keberanian dulu, berani aja. Apapun yang sudah dipilih, ayo langsung lakukan. Ibaratnya mah kalau kita belajar renang ya, dibandingkan dengan belajar teori dulu gitu kan, mending langsung ngejebur aja tuh ke kolam renang gitu. Jadi kita tahu, oh ternyata air itu dingin ya, oh ternyata air itu dalam ya. Jadi langsung nyicipin, akan banyak pengalaman yang langsung kita dapetin. Selebihnya kita berserah diri. Saya bilang di dunia usaha, di dunia bisnis banyak keajaiban yang
bagi orang yang berikhtiar, bagi orang yang konsisten, bagi orang yang saya juga banyak belajar lah ya, belum ada apa-apanya dibandingkan kayak Pak Imam, Pak Iman gitu ya. Masih terus belajar, ya tadi sih, berani langsung lakukan, berdoa. Begitu paling Pak Imam. Oke, terima kasih Pak Asep ya. Ini poin tambahan nih, yaitu keberanian ya, berani. Karena di dalam keberanian kita akan mendapatkan banyak keajaiban-keajaiban baru dari ditemukannya solusi atas kesulitan ya, disambungkannya kita ke jaringan-jaringan yang sebelumnya tidak kita duga ya. Nah, itu adalah buah daripada keberanian ya. Oke. Ada lagi ini satu pertanyaan, tapi saya kurang paham ya. Ibu Niwayan mungkin bisa langsung menyampaikan ke narsum kita. Dibuka videonya, Bu Niwayan. Berkenan. Tentang kepercayaan yang hilang ya. Saya belum paham pertanyaannya, Bu Niwayan. Apa Bu Niwayan berkenan bertanya langsung? Persilakan. Ibu Niwayan. Oh, sepertinya belum ya. Oke, ada satu lagi dari Pak Agustian. Berapa lama proses waktunya dari mulai Bapak-bapak memulai dari nol sampai eksis saat ini? Wah, ini jawabannya ini nih. Variatif nih. Kalau Pak Iman mungkin sudah sangat lama dari kecil. Pak Asep juga nih. Mungkin Pak Iman dulu nih, kalau ditanya berapa lama, apakah durasi waktu itu ikut menjadi teori tersendiri, Pak? Dulu saya pernah dengar ada the lucky of the beginner ya. Keuntungan dari semua pemula biasanya tuh sukses di awal-awal. Nah, itu kan juga justru keberuntungannya pada di awal-awal, berarti durasi waktunya lebih cepat ya. Bagaimana pandangan Pak Iman tentang konsep waktu sukses? Ada cerita yang menarik nih, cerita almarhum Bob Sadino ya. Kemcik ya. Suatu saat saya diceritakan oleh salah satu guru besar di IPB pada saat itu. Kebetulan beliau diundang ya kan sebagai narasumber di IPB terkait dengan agrobisnis ya, Kemcik. Pertanyaannya menyangkut kesuksesan dari Bob Sadino. Bob Sadino, Om Bob waktu itu jawab, dia bilang, Prof, jangan ditanya kesuksesan saya gitu, ya kan. Yang perlu ditanyakan tuh ribuan kegagalan di belakang saya gitu. Jadi mesti dibangun dari kegagalan gitu. Kalau cerita Kentucky kan kenapa pendirinya itu sudah tua, karena resep ke 1003 itu baru dia berhasil gitu kan. Nah, akhirnya memang katanya suhu kungfu itu menarik gitu. Jadi pertarungan itu harus dinikmati gitu. Jadi proses itu dinikmati betul gitu ya. Nah, kenikmatan itu ada kalau kita punya gairah dan minat tadi gitu ya. Itu jadi kalau ditanya berapa lama, kalau dari tadi saya cerita tuh di awal tuh, memang karena minat besar dari kecil ya kan, suka jualan dan jualan itu membanggakan, ya akhirnya perjalanannya panjang. Tapi tadi Pak, nggak semuanya sukses gitu, banyak juga kegagalan gitu. Yang kita juga nggak tahu ke depannya juga seperti apa gitu loh Pak. Nah, Bu Niwayan, ya mungkin kalau mudah-mudahan saya nggak salah jawab, bagaimana cara mengatasi kepercayaan yang hilang karena kondisi, bukan karena kebohongan. Saya kira memang di dalam kehidupan ini yang paling penting itu memang kepercayaan gitu ya. Jadi kita boleh kehilangan segalanya, tapi nggak boleh kehilangan reputasi katanya gitu kan Pak, Bu. Ya. Saya kira perlu didatangi Bu orang yang tersebut gitu ya. Jadi kita mesti ceritakan apa adanya, ya kan, kita tunjukkan goodwill kita, ya kan, kalau kita masih punya aset, ya kan, mungkin itu juga bisa dijadikan jaminan atas kepercayaan yang hilang tersebut, ya. Karena sekali lagi di dalam kita bekerja, kemudian juga apalagi berbisnis, sekali lagi itu kepercayaan itu memang segala-galanya sih gitu. Itu Pak Imam dari saya Pak. Oke.
Oke, jadi soal waktu ini tidak ada definisi patokannya ya Pak ya. Yang penting bukan waktunya mungkin, yang penting adalah usahanya mungkin ya Pak ya. Nanti kalau kita dikasih tahu waktunya, nanti kita berhitung terus, kok belum nyampe-nyampe ini gitu. Tapi ada kata-kata bijak dari John F. Kennedy yang menarik tuh. Jadi Ya. kalau ingin memulai sesuatu jangan pernah berpikir terlalu muda dan nggak boleh berpikir terlalu tua katanya. Jadi kita mulai aja yang tadi Pak Asep bilang. Jadi kita nggak pernah berpikir terlalu muda dan juga jangan berpikir sudah tua gitu loh Pak. Jalanin saja gitu. Iya. Oke. Pak Asep mungkin bisa menambahkan, Pak Asep? Ya, masing-masing memang pastinya akan berbeda-beda ya. Dan definisi sukses juga masing-masing juga beda-beda kan. Jadi memang itu personal saya pikir sih ya. Kalau bicara saya bisa sampai ke tingkat ekspor sih, perjalanan usahanya di 4 tahunan paling. Di 4 tahun ya, bisa menemukan titik saya bisa ekspor gitu. Begitu Pak. 4 tahun ya, ini mungkin bisa menjadi benchmarking nih, bukan berarti harus 4 tahun. Ya, ada yang bisa lebih cepat, ada yang bisa lebih lama, dan itu tentu banyak faktor yang bisa kita bedah ya. Karena ketekunan, karena fokus, karena jaringan, karena doa, karena kreativitas, wah banyak sekali ya. Oke, sebelum kita akhiri ada pertanyaan lagi dari Pak Ubaidillah. Apa nih, kendala apa yang paling berat ya? Pak Asep mungkin ya, kendala apa yang paling berat yang selama ini dialami sebagai seorang pengusaha, Pak? Dari versi saya, kendalanya kita kan merintis benar-benar dari nol ya. Terkait dengan SDM. Jadi, ya. Betul. Karyawan kami ya memang pola pikir karyawan dengan kita mungkin letupannya beda, ya. Betul. Bagaimana caranya supaya satu frekuensi pemikirannya itu yang agak proses mengtransferkan bagaimana permintaan pasar, bagaimana supaya quantity, quality itu selaras begitu. Itu sih memang yang saya pikir intern dulu perusahaan yang memang harus tertib banget ya, harus beres dulu internalnya gitu. Baik begitu internalnya kuat, kokoh, mau bagaimanapun di luaran sana problemnya bisa diatasin gitu ya. Jadi memang masih PR kami untuk membenahi tadi SDM supaya kita punya perusahaan lebih grow, lebih bisa terbang lebih tinggi lagi barangkali ya. Itu sih Pak, versi saya pribadi Pak Imam. Oke, persoalannya di manajemen SDM ya Pak Asep ya. Setelah ini Pak Asep bisa menghubungi saya Pak. Karena itu bidang saya. Oke, terima kasih. Kalau Pak Iman gimana Pak Iman? Apa nih yang paling berat nih? Pertanyaan dari Pak Ubaidillah. Saya kira yang paling berat adalah memimpin diri sendiri, Pak, ya kan, sebelum berhasrat memimpin orang lain gitu. Saya terus terang menarik tuh kata-kata Nelson Mandela gitu, Pak. Ya, biarkan saya menjadi kapten atas nasib saya sendiri katanya gitu. Ada di filmnya juga ada, di buku-bukunya juga ada. Jadi saya kira paradigm shift Pak yang utama ya dari kita sendiri untuk berubah paradigma. Karena pikiran yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar gitu. Tindakan yang benar akan menghasilkan kebiasaan yang benar. Kebiasaan yang benar akan menghasilkan nasib yang lebih benar saya kira gitu. Jadi mulai dari paradigm shift. Saya kebetulan lama di Astra 17 tahun ya, mulai MT dari nol di situ. Yang paling penting adalah pada saat bergabung ya, sebagai fresh graduate MT itu paradigm shift gitu, merubah paradigma kita. Dunia itu apa yang kita pikirkan gitu ya. Jadi kalau kita pikir, Pak Imam lebih tahu lah sebagai psikolog ya. Ya selama kita berpikirnya positif, yang tadi belief tadi lah Pak, ya kan kalau kita belief ya insya Allah apa yang kita pikirkan juga gitu loh Pak. Saya bilang ya menurut hemat saya sih kendala yang paling utama adalah memimpin
diri sendiri sebelum berhasrat memimpin orang lain, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, makasih Pak Iman ya, poin yang sangat berguna sekali ya. Kendala yang terberat justru adalah memimpin diri kita sendiri ya sebelum memimpin orang lain ya, betul sekali. Oke, baik teman-teman semuanya, kita sebenarnya sudah di ujung waktu, tapi saya masih membuka pertanyaan kalau masih ada yang ditanyakan teman-teman, langsung saja dibuka videonya, di unmute. Adakah? Ada sahabat kita dari teman satu komplek, Pak Firino dan Pak Yan Helmi. Pak Firino mau bertanya, Pak Firino? Pak Yan? Assalamualaikum. Oh, salam. Pak Ustadz. Silakan Pak Ino. Ini nggak bertanya, mendengarkan aja, bergabung. Menyapa saja. Silakan dilanjut. Oh ya, baik, makasih Pak Ino. Oke, kalau tidak ada mungkin dari Pak Iman sebagai closing statement nih dari diskusi kita selama 1,5 jam ini, apa nih Pak? Apa yang perlu kita upayakan, apa yang perlu kita pertahankan, apa yang terus perlu kita semangati sebagai seorang pengusaha, baik pemula maupun yang sudah memulainya lebih lama, Pak. Silakan Pak Iman. Saya kira kuncinya kalau dari saya, pertama memang mesti berangkat dari minat, Pak. Kemudian yang kedua tawakal, ya Pak. Yang ketiga kita betul-betul tuh Pak menghargai waktu yang diberikan ya kepada kita, kesempatan yang ada kepada kita. Gitu. Saya kira itu sih Pak kata kunci sebagai penutup Pak. Terima kasih Pak Imam, Pak Asep. Terima kasih Pak Iman, menghargai waktu ya, harus betul-betul kita optimalkan. Kalau dari Pak Asep, silakan Pak Asep, apa closing statement-nya dari diskusi kita malam hari ini? Baik, tentunya memang di dunia usaha saya masih berjuang juga, gitu ya. Namun memang kalau boleh bicara untuk mungkin yang masih berjuang juga sama, lalu juga atau mau memulai usaha gitu ya. Saya pikir berani dulu aja ya, selain tadi minat Pak Iman bilang langsung action ya, action aja. Ya, tentunya memang harus berhitung tapi jangan juga terlalu banyak berpikir ya, action aja. Nanti kalau gagal coba lagi dan temukanlah keajaibannya masing-masing. Saya pikir segitu. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih Pak Asep. Baik teman-teman sekalian, saya rasa kita mendapatkan banyak sekali perspektif baru, insight baru, penyegaran dari apa yang sedang kita pahami, yang sudah kita pahami tentang minat, tentang mimpi, tentang fokus, ya, tentang keberanian, tentang menemukan keajaiban-keajaiban dari apa yang kita upayakan. Ya. Semoga malam hari ini kita mendapatkan pencerahan, kita bisa tidur dengan nyenyak, nyaman, dan besok bangun, kembali bersemangat, menekuni kembali usaha kita, profesi kita berdoa kembali, dan kita yakin bahwa Tuhan senantiasa bersama kita, senantiasa mendampingi kita yang insya Allah memiliki niat baik untuk menjalani kehidupan kita ini dengan sebaik mungkin. Jika demikian, kita undur diri, kita jumpa lagi pada Zoom minggu depan dengan tema lain yang sama menariknya. Saya pamit, terima kasih Pak Asep, Pak Iman, semua teman-teman yang setia sampai akhir waktu ini ya. Semoga bermanfaat, kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iman, Pak Iman. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Iman, Pak Iman, Pak Ino, Pak Yan, Pak Agus. Terima kasih Pak. Izin Ibu Artia, Pak Edian, terima kasih Ibu Hani, Pak Joko, Ibu Wayan, makasih semuanya, Pak Sulyadi. Terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum. Salam.
saya close ya. Makasih.